Apakah seni dan seniman akan mati? Apakah pekerjaan data analis, perbankan, copywriting, pengacara, dan banyak pekerjaan lainnya akan digantikan oleh teknologi? Sama seperti koran yang telah digantikan oleh begitu banyak media digital seperti apa yang kita lihat pada saat sekarang ini, dan membuat para penjual koran pun akhirnya punah. Bukan tidak mungkin jika pekerjaan-pekerjaan umum lainnya akan bernasib sama seperti koran ini. Di zaman sekarang, udah begitu banyak orang yang memanfaatkan teknologi berupa robot atau apapun itu bentuknya untuk membantu meringankan pekerjaan mereka. Orang-orang hebat yang pintar dan kaya yang ada di luar sana terus berinovasi dengan alasan dasar demi kebaikan manusia, demi mempermudah manusia, demi membantu pekerjaan manusia. Tapi manusia yang mana? Manusia kaya, manusia penguasa, atau mungkin manusia elit? Perkembangan teknologi di masa depan mungkin akan semakin melenceng dari tujuan awalnya, mempermudah segelintir orang dan menyusahkan sebagian besarnya. Distopia, di mana jarak si kaya dan si miskin akan menjadi semakin lebar. Bukankah hal itu bisa merusak esensi dari manusia itu sendiri? Sebelum kita mencoba untuk menerawang masa depan, bukankah lebih baik jika kita mencoba untuk melihat masa lalu terlebih dahulu? Istilah kecerdasan buatan atau dengan kata lain dalam bahasa Inggris, Artificial Intelligence pertama kali muncul pada tahun 1956. Namun, konsep kecerdasan buatan ini rupanya telah ditanamkan jauh sebelum itu. Pada tahun 1900-an, ada beberapa orang filsuf yang mengeluarkan teori matematika yang menjadi landasan dari mesin komputer dan kecerdasan buatan. Mereka adalah George Boole, Alfred North Whitehead, and Bertrand E.W. Russell. Sorry kalau misalkan ada salah dalam penyebutannya. Pada era 1930-an, muncullah Alan Turing, Claude Shannon, and John von Neumann. Alan Turing adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan teknologi. Dia adalah penemu Turing Machine dan penemu dari Turing Test yang dapat menguji kecerdasan suatu mesin atau komputer. Untuk dua orang lainnya kalian bisa cari sendiri di Google biar videonya nggak kepanjangan gitu. Pada tahun 1950-an, dunia telah memiliki komputer digital yang muncul pertama kali pada tahun 1946. Tepatnya adalah sesudah Perang Dunia II. Diciptakan di Amerika demi keperluan perang. Setelah perang berakhir, mesin komputer tersebut itu pun digunakan Departemen Statistik guna untuk mengelola data besar negara. Wow, Amerika. Memasuki era 1950-an muncullah John McCarthy, Marvin Minsky, Herbert Alexander Simon, Allen Newell, dan Edward Albert Feigenbaum yang mulai merumuskan istilah AI. AI muncul pertama kali pada 1956 di pertemuan Dartmouth. Era 1980-an dikenal juga sebagai gelombang kedua dari teknologi AI. Ada begitu banyak tokoh dan penemuan mutakhir di era ini yang mana meskipun gua jelasin ya ribet sih pokoknya gitu kan. Gelombang ketiga dari teknologi Artificial Intelligence ini bermula pada tahun 2000-an ketika internet telah ditemukan. Pada 1989, WWW ditemukan oleh Tim Berners-Lee. Ada juga sistem cloud yang dimulai dari 1950 sampai 1990-an. 1998 muncullah istilah Big Data oleh John R. Massey dan lain-lain. Kesimpulannya adalah perkembangan AI dan teknologi digital terdiri dari 4 gelombang. Gelombang pertama muncullah teorinya. Gelombang kedua, mesin mulai mengolah data. Gelombang ketiga, saat internet telah ditemukan. Dan sekarang kita berada di gelombang keempat. Selama 4 gelombang tersebut, tujuan pengembangan AI yang diumumkan ke publik tidak lain dan tidak bukan adalah demi kebaikan manusia, demi membantu manusia. Membantu manusia, kedengarannya sangat mulia bukan? Memang secara umum itu baik. Dan jujur secara pribadi gue adalah tipe orang yang selalu mencoba untuk mengikuti perubahan. Jadi intinya gue bukanlah orang yang anti dengan perkembangan teknologi. Gue mendukung perkembangan cryptocurrency, tapi sejujurnya gue agak dengan perkembangan teknologi Artificial Intelligence ini. Beberapa hari yang lalu, gue habis nonton podcastnya Om Deddy Corbuzier sama Timothy Ronald. Di dalam podcast itu, Timothy sedikit menyinggung soal ini.
Alasan pertama mengapa gue pesimis dengan perkembangan teknologi artificial intelligence ini adalah dari segi ekonominya. Gue kepikiran bagaimana jika teknologi AI yang mempunyai kemampuan luar biasa ini dikapitalisasi. Mereka, orang-orang hebat di luar sana, menaruh harga yang sangat tinggi untuk produk mereka. Ya, emang itu hak mereka sih gitu kan, hak mereka. Tapi sadar nggak sih kalian, apa yang akan terjadi jika hanya orang-orang kelas atas yang bisa memakai teknologi ini? Apa dampaknya kepada kita jika kita tidak bisa mengakses teknologi ini? Sama seperti ChatGPT yang sekarang, kalau misalkan suatu saat nanti kita nggak memiliki akses lagi terhadap itu. Banyak cuy dampaknya. Yang paling besar adalah susahnya mencari pekerjaan, ya nggak sih? Kalau kalian sedikit mencari tahu, banyak hal yang serba otomatis di zaman sekarang, dan tidak sedikit di antara itu semua yang menggunakan teknologi artificial intelligence ini. Mobil tanpa sopir, pendeteksi wajah, penerjemah bahasa, ini adalah beberapa contoh dari teknologi yang menggunakan artificial intelligence ini. Walaupun AI yang digunakan hanyalah AI lemah yang hanya bisa mengerjakan satu tugas, tapi mereka bisa mengalahkan manusia dalam satu tugas tersebut. Sekarang gua tanya aja, kalian bisa berapa bahasa? Mungkin ada di antara penonton video ini yang bisa berbicara dengan menggunakan 5 bahasa atau lebih. Tapi perlu kalian ketahui bahwa Google Translate bisa menerjemahkan sekitar 133 bahasa. Kalau misalkan udah nambah, coba komen ya. Ini baru Google Translate aja cuy. Jumlah translator pasti udah berkurang banyak nih. Di sini kita berbicara tentang masa depan, bukan suatu omong kosong jika gua berkata bahwa 10 atau bahkan 15 tahun ke depan, AI akan bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar lagi, sesuatu yang tidak terbayangkan oleh kita saat ini. Jadi bukan tidak mungkin jika pekerjaan kita akan digantikan oleh teknologi. Tidak semua, tapi sebagian besarnya. Jangankan AI, mesin biasa aja di pabrik-pabrik bisa mengurangi penggunaan sumber daya manusia. Kalau misalkan para pebisnis menyebutnya sebagai otomasi industri gitu kan. Ini bagus jika robot dipakai untuk hal-hal berbahaya yang susah dilakukan oleh manusia. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan ringan seperti packing, pelabelan, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya juga sudah banyak yang digantikan oleh mesin. Sekali lagi, itu hak mereka. Tapi di sini kita berbicara tentang dampaknya kepada manusia. Yup, manusia tergantikan. Oke lah, sekarang kita baru berada di industri 4.0. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita bisa menjadi solusinya. Tapi lain lagi jadinya jika AI sudah sangat jauh berkembang di masa depan. Belakangan ini lagi rame banget orang-orang yang ngebahas tentang ChatGPT. Ini adalah sebuah AI keluaran dari OpenAI yang konon katanya dia bisa menjawab pertanyaan apapun tergantung dari seberapa pintar si penggunanya. Dia bisa bikin skrip film, bisa bikin portofolio investasi, bisa coding, dan lain-lain. Setelah AI ini dibuka untuk umum, hanya butuh 5 hari untuknya mendapatkan 1 juta user. Dan konon katanya ini adalah teknologi yang bisa mengalahkan Google, sang raksasa mesin pencari. Jika orang-orang benar-benar ingin serius untuk mengadopsi teknologi ini, maka boom! Mungkin akan ada sedikit perubahan yang terjadi. Pekerjaan manusia mungkin tidak akan langsung hilang begitu saja, tapi jumlah sumber daya manusia yang akan digunakan akan sangat jauh berkurang. Sesuatu yang sebelumnya dikerjakan oleh 6 orang, sekarang akan dikerjakan oleh 3 orang. Setengahnya. Wow, setengah dari Indonesia aja udah seberapa gitu kan? Gokil. Yang kedua, ini agak sedikit dramatis sih cuy. Manusia akan kehilangan nilainya. Jika teknologi ini tidak dikapitalisasi atau dieliminasi untuk umum, maka dapat dipastikan bahwa masa depan serba instan pun akan terjadi. Semuanya akan menjadi serba otomatis dan serba mudah. Oke robot, bikinin gua kopi. Oke robot, bikinin gua makanan. Oke robot, ambilin itu dong. Dan kalian setidaknya harus tahu sebuah konsep yang sederhana. Kemudahan melahirkan kelemahan, kelemahan melahirkan kesulitan, kesulitan melahirkan kekuatan, dan kekuatan melahirkan kemudahan. Lalu kita akan kembali lagi dari kemudahan menjadi kelemahan. Dengan kata lain, ketika semuanya serba mudah, manusia akan melemah. Esensi dari manusia akan rusak. Manusia malas berpikir karena semua hal bisa dijawab oleh AI. Manusia malas bergerak karena semua kebutuhan bisa diambilkan oleh robot. Dan hasilnya
Kalau kalian pernah nonton Doraemon The Movie Labirin Kaleng, mungkin hasilnya akan menjadi seperti itu. 技術もその方向へどんどん進んでいったんです。いろんな働きをするロボットが開発されました。農業用、工業用ロボットはおろか、役所や商店、医者とありとあらゆる仕事がロボットに任されました。そして警察や軍隊までもがロボット化されたのです。次から次へと便利なロボットが発明されましたけれど、毎日が日曜日になって。毎日が日曜日？羨ましいな。安楽を直ちにイメコンの使用を中止してください。突然何を言い出すんだね。人間の体は使わなければどんどん衰えていくのです。このままでは我々はロボットなしでは動けなくなってしまいます。ご心配いりません。そんな時の対策はできております。ご覧ください。このカプセルの中に入れば自由に動き回れます。そんなものに乗ってると人間はどうした？しっかりしたまえ。大丈夫です。急いで駆けつけたもので。早速カプセルが役に立ちますな。やめろ！誰がこんなものに乗るか！やめろ！ナポキストラ博士！ここから出せ！ Setidaknya mirip, bukan sama persis. Manusia akan menjadi makhluk yang tidak berguna. Makhluk tidak berguna yang berenang di dalam kolam kesenangan. Kesenangan yang membosankan. Karena kurangnya variasi rasa yang kita rasakan. Karena pada dasarnya kesenangan itu hanya bertahan untuk sementara. Manusia akan menjadi hampa. Kalau misalkan ledakan nuklir bisa membunuh manusia dengan instan, maka teknologi ini, artificial intelligence, bisa membunuh kita dengan perlahan. Kalau boleh sedikit bercerita, gue sangat mencintai diri gue. Gue sangat mencintai nilai kemanusiaan yang ada di dalam diri gue. Meskipun tidak seberapa, tapi ketika gue mencapai sesuatu dengan usaha, gue merasa puas. Sebagai seorang seniman, gue bisa mendapatkan rasa lega dan puas ketika menuangkan perasaan ke dalam seni. Itu adalah sesuatu yang tidak gue dapatkan ketika gue membuat sebuah gambar dengan satu kali klik. Semakin semuanya serba instan, serba mudah, manusia sepertinya akan semakin susah untuk bahagia. Yang ketiga, pemikiran ini agak sedikit liar dan di luar nalar sih gitu kan. AI akan mengambil alih dunia. Wow, biasanya ini tuh hanya terjadi di dalam film-film sci-fi seperti Terminator gitu kan misalnya. Tapi bukan tidak mungkin jika hal ini akan terjadi. Perlu kalian ketahui, pada tahun 2017-an ada sepasang AI dari Facebook yang bernama bangsat lah itu, motor lah, musuh alami orang yang bikin konten lah itu. Perlu kalian ketahui, pada 2017 ada sepasang AI dari Facebook yang bernama Alice and Bob. Pada awalnya mereka dirancang sebagai chatbot yang dapat menggantikan customer service. Tetapi bukannya menjawab panggilan dari manusia, ketika mereka disuruh berkomunikasi berdua, mereka justru malah menciptakan sebuah bahasa yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Sebuah bahasa Inggris mutan. I everything else. Both have zero to me, 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 too. You I everything else. Both have all to me, to me, to me, to me, to me, to me. I. Selain itu, ada juga chatbot AI yang bernama Tai yang dirilis untuk Twitter oleh Microsoft pada 23 Maret 2016. 16 jam setelah diluncurkan, Tai pun dimatikan karena dia bersikap toksik. Wow, sebuah kecerdasan buatan nge-tweet dengan kata-kata toksik. Ini adalah nama akun Twitternya yang sekarang telah di-privat. Jika kita melihat deskripsinya, maka dapat disimpulkan bahwa Tai ini, artificial intelligence ini, belajar dari kata-kata yang dilontarkan oleh orang-orang yang ada di Twitter. Tetapi entah kenapa, apa yang dia pelajari justru cenderung malah mengarah kepada sesuatu yang negatif seperti rasisme dan yang semacamnya. Sehingga hal tersebut pun akhirnya menuai kontroversi. Apa orang-orang Twitter emang toksik kali ya? Sebenarnya masih banyak contoh AI yang hilang kendali lainnya. Cuman biar videonya nggak kepanjangan, gue di sini bakalan langsung aja menuju ke intinya. Tidak sedikit kemungkinan bahwa teknologi akan menguasai dunia, menggantikan manusia. Ada tubuh fisik berupa robot, ada pikiran berupa artificial intelligence. Yang jika digabungkan maka
Oke, sekian aja konten kali ini. Nggak banyak yang bisa kalian pelajari dari video ini, tapi setidaknya inilah sedikit alasan mengapa gua skeptis dengan teknologi artificial intelligence ini. Intinya adalah jangan lupa like, comment, share, dan tentunya jangan lupa juga untuk subscribe. See ya!